Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Atalia Fitriana dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan materi biologi tentang sistem reproduksi manusia. Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana janin bisa tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang wanita? Dari mana bayi itu muncul? Bayi dapat tumbuh dalam rahim karena adanya suatu proses reproduksi. Reproduksi dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia, untuk menghasilkan keturunan. Seorang pria mampu menghasilkan sel gamet yang disebut spermatozoa, sedangkan seorang wanita mampu menghasilkan sel gamet yang disebut ovum. Ketika spermatozoa dan ovum menyatu, akan terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi janin. Selanjutnya, janin akan berkembang menjadi bayi yang siap dilahirkan. Bagaimanakah pembentukan spermatozoa dan ovum? Untuk itu kita perlu mengetahui organ reproduksi terlebih dahulu. Yang pertama ada organ reproduksi pria. Organ reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi luar dan juga dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar Cowper. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Dimulai dengan pembelahan sel induk sperma atau spermatogonium yang memiliki 2 N. Secara mitosis akan menghasilkan spermatosit primer, lalu akan membelah secara meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis membentuk spermatid. Masing-masing spermatid akan mengalami pematangan menjadi sperma dengan bantuan hormon testosteron. Yang kedua ada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar yang terdiri dari vulva, klitoris, dan labium, serta organ reproduksi dalam yang terdiri dari ovarium, vagina, uterus, dan juga tuba fallopi. Proses oogenesis terjadi di dalam ovarium, dimulai dari pembelahan oogonium secara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis untuk menjadi oosit sekunder dan juga badan polar 1 yang masing-masing bersifat haploid. Oosit sekunder dan badan polar akan mengalami pembelahan meiosis, di mana oosit sekunder menjadi satu ootit dan satu badan polar, dan satu badan polar akan membelah menjadi 2 sel badan polar. Apabila sel telur mengalami ovulasi dan juga mengalami fertilisasi, maka akan terbentuk embrio. Namun jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan luruh bersama dinding rahim dan terjadilah proses menstruasi. Umumnya, siklus menstruasi terjadi setiap 25-35 hari. Berikut fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang akan merangsang pembentukan FSH. Hormon ini akan merangsang pembentukan folikel yang mengelilingi ovum. Lalu folikel akan menghasilkan estrogen untuk merangsang penebalan endometrium. Yang kedua ada fase ovulasi. Pada tahap ini kadar estrogen meningkat dan menghambat pembentukan FSH. Hipofisis akan mengeluarkan hormon LH untuk merangsang terjadinya ovulasi. Yang ketiga ada fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi corpus luteum dan tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Lalu yang terakhir ada fase menstruasi. Fase ini terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Dalam keadaan ini, corpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama endometrium. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi manusia antara lain ada endometriosis, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan karena jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim atau vagina. Lalu ada herpes genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Ada gonore, yaitu penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri.
Ada prostatitis yang disebabkan karena peradangan pada kelenjar prostat. Lalu ada AIDS, yaitu penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.